Tuhan. Shalom. Shalom, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini di minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2023, semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa kuat, sehat, bahkan menikmati semua berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, mari datang pada Tuhan. Pada sore malam hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami tahu dan kami percaya kasih-Mu Yesus tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun kami Tuhan mungkin semakin jauh dari Engkau, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak akan menjauh dari hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, ajar kami terus untuk lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengambil alih tempat ini, mengambil alih hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Tuhan. Dan kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Katakan kasih Yesus, kasih yang besar dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali katakan dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
adalah tahun yang susah. Kita percaya di dalam Tuhan kita akan berkemenangan. Kita percaya dalam Tuhan tidak ada resesi dalam kehidupan kita. Tapi kita akan melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan menikmati semua berkat-Nya. percaya kebaikan-kebaikan itu Tuhan akan ada dalam kehidupan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan dengan sungguh, katakan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tahun ini kita akan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kalau maaf saya mengikuti dari Pak Niko tahun ini adalah kita mau bangkit jadi pemenang. Dan saat ini setiap kita mau bangkit jadi pemenang Kristus. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jika Allah di pihak kita,
bagimu Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan sama-sama amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian dari ibu-ibu. Saya persilakan. My
Sorry, maaf. Oke, maaf untuk bulan Februari. Jadi kita akan masuk dalam pertemuan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berkata, Yesus Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami andalkan dan milik kami. Tidak ada Allah seperti Engkau sanggup melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, bahkan tidak pernah kami dengar. Itu Tuhan yang Kau sediakan dan Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari katakan sama-sama pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku
Tuhan itu terbukti Tuhan bahwa memasuki tahun yang baru 2023, banyak prediksi, banyak berita yang kami dengar adalah hal-hal yang tidak baik. Perkiraan di tahun 2023 banyak kali dikatakan akan gelap dan kami diharapkan diminta untuk bersedia atau siap-siap menghadapi situasi di tahun 2023. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah ingkar janji. Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu berkata dan berjanji, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bahkan Tuhan juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka akulah yang akan menolong dan menguatkan kau. Dalam segala perkara Tuhan juga menjaminkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. 1 Korintus berkata bahwa masalah-masalah yang kami hadapi adalah masalah biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk bukan melihat terarah kepada hal-hal yang negatif, tapi arahkan setiap kami ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus fokus kepada janji firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itulah yang kami ingat, itu yang kami perkatakan, dan itu yang kami lakukan. Maka kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kegelapan tidak dapat menguasai orang yang hidup di dalam terang firman. Karena firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Untuk itu Roh Kudus yang ambil alih hari ini, berbicara bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan, pimpin setiap kami untuk terus bergerak seirama dengan Tuhan. Biarlah kami semua ada di dalam frekuensi yang sama untuk menerima kabar baik ini. Terima kasih, dan aku berdoa tutup buku semua yang hadir dengan kuasa darah Yesus. Segala bentuk intervensi dari kuasa gelap, roh jahat, dan iblis dalam berubah bentuk apapun, aku lumpuhkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Tempat ini juga ditahirkan di kudus. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Pasukan malaikat surgawi aku perintahkan jagai kelilingi lokasi tempat ini. Maka seluruh yang hadir hari ini diberkati, menikmati kuasa dan menikmati mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita diberkati, katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya senang bisa berjumpa dengan saudara kembali di tahun 2023. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2022 kemarin karena nggak ketemu dengan saudara. Dan saya juga ucapkan selamat menikmati berkat yang berlimpah di tahun 2022. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan tentunya ini ibadah yang keberapakah di tahun ini? Sudah yang ketiga. Oke, good. Jadi memang luar biasa Tuhan kita. Di saat tahun 2022 orang katakan tentang hal-hal prediksi tahun 2023, ya dikatakan akan gelap lah, dan juga banyak hal negatif seperti resesi dan lain sebagainya. Tapi hari ini toh kita pada akhirnya masuk juga di tahun 2023. Dan memang adalah kita memang harus menghadapi situasi yang ada di tahun 2023 ini. Apapun itu, yang harus kita ingat adalah apa sih sebenarnya yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu mengarahkan pandangan mata kita dengan tepat. Karena kalau kita salah mengarahkan pandangan mata, kalau kita melihat dengan tidak tepat, maka seringkali apa yang kita coba renungkan atau yang kita pengen coba kerjakan seringkali menjadi error. Itu dikarenakan ini, yaitu kita seringkali gak melihat dengan jelas. Makanya perspektif, cara kita melihat itu menentukan apa dan bagaimana tindakan kita selanjutnya. Jadi penting sekali saudara melihat dengan benar. Penting sekali setiap kita yang hadir hari ini, kita memandang segala sesuatunya dari kacamata yang tepat. Sebab kalau kita lihatnya nggak jelas, maka kita jadi ragu-ragu. Dan kalau kita salah lihat, nanti kita juga salah menduganya dan salah actionnya juga. Bapak-bapak yang sudah cukup umur jangan lupa bawa kacamata, takutnya salah tegur, bini orang nggak taunya sakitnya istrinya dia gitu kan. Jadi makanya kita perlu melihat dengan jelas. Nah kalau mau melihat dengan jelas, tentunya kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan bagi hidup kita. So judul hari ini saya bawakan adalah berbicara mengenai fokus. Oke, fokus. Jadi hari ini semuanya fokus ya. Saya berdoa buat saudara fokus semuanya. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan buat saudara ini menjadi bagian yang sangat penting. Dan jujur saudara, bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Gak selalu ya. Sometimes hal-hal yang unpredictable itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah,
di dalam perkembangan perubahan dari hari, minggu, bulan, bahkan kita masuk di tahun yang baru, tentunya kita juga akan berhadapan dengan yang namanya perubahan demi perubahan. Dan memang perubahan itu terjadi dengan cepat. Perubahan-perubahan terjadi dengan cepat tentunya mengakibatkan gaya hidup orang juga mengalami perubahan yang cepat. Kita mengalami banyak perubahan, gaya hidup kita berubah, pola hidup kita berubah, dan lain sebagainya. Waktu pandemi saudara bisa melihat orang yang tadinya nggak pernah olahraga, mau olahraga. Yang jarang bangun pagi, ya kan? Yang itu apa yang namanya jalan kaki itu dipaksain, orang mau olahraga dan lain sebagainya. Nggak pernah jemuran, atau jemuran saudara. Bahkan jam 12 siang juga jemuran. Jadi artinya orang berubah gitu ya. Karena perubahan yang terjadi dengan cepat mengakibatkan gaya hidup kita juga berubah. Nah sekarang masuk tahun 2023, tentunya pemerintah sudah mencabut PPKM. Orang sekarang bisa kumpul ya, bisa makan bebas, ngobrol dan lain sebagainya. Nah tentunya ini perubahan lagi, ya kan? Perubahan-perubahan ini terus terjadi, makanya kita perlu melihat dengan benar. Dan kita perlu melihat dari perubahan-perubahan yang ada, kita mau belajarin apa dari perubahan ini nih. Karena kalau kita nggak melihat dengan tepat, takutnya kita jadi salah. Makanya sesungguhnya ketika kita fokus terhadap satu area, maka hal itu semakin lama akan semakin jelas. Karena akan begitu banyak pilihan di depan kita. Nah kita perlu fokus kepada satu area. Makanya seorang menembak sniper, dia perlu dengan fokus di antara sekian banyak orang yang ada di sana. Target yang ditetapkan buat dia itu tentunya dia nggak semua orang yang dia lihat, tapi dia menargetkan kepada satu area yang dia pengen capai, dan dia perlu fokus ke targetnya itu. Nah saudara, di tahun 2023 ini kira-kira saudara mau fokusnya kemana? Gitu. Anda mau targetnya apa? Apa kita mau kerjakan? Seringkali kita suka ditawarin A, ditawarin B, orang mengatakan ini, orang mengatakan itu, kita mudah terpengaruh dan kita coba mengikutinya. Nah kita belajar masuk tahun ini, mumpung masih di awal tahun, kita mau fokus dengan area yang kita pegang. Saya pertama pelayanan sebagai pemimpin pujian. Sebelumnya jadi singers, bergerak jadi pemimpin pujian. Terus dari situ pemimpin pujian, terus semakin matang lagi, naik mulai menyampaikan firman Tuhan. Naik menyampaikan firman Tuhan, terus lagi bergerak lagi, sampai akhirnya sekarang saya jadi gembala sidang. Dan ketika saya jadi gembala sidang, itu juga bukan perkara yang mudah. Kita mikirin lagi tentang orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Tetapi di sini saya dituntut untuk apa? Melatih diri saya seperti ikut Tuhan itu ajaib gitu saudara. Nggak langsung dibawa kepada yang kita mau gitu. Tapi Tuhan bawa step by step untuk kita belajar mengenal Tuhan dulu dengan benar. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita melihat Tuhan dengan jelas gitu. Semakin kita detail dan nggak mendebak-debak lagi, tapi memahami saya mau dibawa kemana. Saya pernah ketemu dengan seorang teman, sama-sama pendeta. Ketika ketemu dengan saya, dia bilang begini, kok kamu berani bikin gereja gitu? Menurut dia nggak aman. Kalau bangun gereja itu yang dipikirin banyak, masalahnya akan lebih kompleks. Ibarat kata kalau bangun gereja sendiri itu seperti orang bikin perusahaan sendiri saudara. Jadi mesti pikirnya banyak situ tuh. Menurut teman saya pendeta ini, dia bilang lebih baik jadi pendeta undangan katanya. Tinggal undang datang, ya kan, selesai sampaikan firman Tuhan, ya kan, selesai, transaksi selesai, pulang bawa berkat, beres. Jemaat yang ngurusin gembala setempat, kalau dia tinggal khotbah aja. Lebih aman begitu katanya. Jadi tinggal khotbah begitu terus. Iya. Lebih aman begitu. Tapi menurut saya panggilannya nggak di area itu. Menurut saya saudara, perjalanan seperti itu tidak sebuah tantangan yang kuat. Maaf,
Setiap orang dipanggil dengan pola yang berbeda-beda. Dan saya menyadari itu bukan panggilan saya di area itu. Panggilan saya adalah membangun yang mana dalam menjalaninya itu deg-degannya luar biasa, saudara. Tapi yang deg-degan itu membuat saya semakin bergantung sama Tuhan. Fokus saya nggak kepada yang lain, fokus saya cuma kepada Yesus. Itu sebabnya kenapa saya mau bagikan hal ini kepada saudara. Karena setiap tantangan masalah yang kita hadapi itu membuat kita semakin hari semakin fokus kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita fokus kepada satu area ini, kita nggak milih kiri, kita nggak milih kanan, kita milihnya cuma satu ini aja. Artinya saudara, kalau Anda pegang Yesus, peganglah Yesus sampai selama-lamanya. Dalamin dia. Jangan sampai kita kenal Yesus cuma karena kita Kristen, orang tua kita Kristen. Tapi kita harus mendalami siapa Tuhan yang kita sembah. Karena percayalah, orang yang rohani sekalipun tidak akan luput dari masalah. Kurang rohani apa Yusuf? Kurang bergantung apa sama Tuhan? Kurang percaya apa sama janji Tuhan? Tapi apa yang terjadi, saudara? Kakak-kakaknya jual dia sebagai budak. Udah sampai di Mesir, dia kerja baik-baik, bahkan dia angkat posisinya luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Gara-gara Yusuf satu rumah itu diberkati luar biasa. Tahu-tahu dia difitnah. Nyesek nggak, saudara? Udah melayani, mengandalkan Tuhan, ya kan? Udah bangun bagus, pelayanan, tahu-tahu saudara difitnah. Ada pernah ngalamin begitu? Ya kan? Saudara difitnah, akhirnya saudara dilengserin, saudara digeser gitu segala macam. Itu biasa, saudara. Jadi ikut Tuhan, kalau kita nggak fokus pada Yesus, begitu kita berhadapan dengan tekanan seperti itu, kita akan langsung kecewa dan kita mulai menghakimi. Dan kita mulai merasa bahwa saya nggak pantas diperlakukan seperti itu. Pertanyaan sederhana, kurang apa Yesus ya gitu kan? Yesus diperlakukan seperti apa kalau coba saudara lihat? Nah, di sini sebenarnya makanya kita perlu melihat segala sesuatu dengan cara yang benar. Nah, saya mau ajak saudara buka firman Tuhan dalam Matius 6. Pada ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Alasannya adalah, karena jika demikian, orang itu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Perhatikan pada ayat ini, saudara. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ikut Tuhan tidak bisa kita mengandalkan yang lain. Sekali kita percaya Yesus, sampai selama-lamanya kita harusnya pegang Yesus. Iblis dan dunia ini akan selalu memberikan penawaran kepada kita untuk kita tetap masih mengandalkan pegang apa yang dunia tawarkan. Kita memang hidup di dalam dunia, kita bangun usaha, kita memang kerja, ya kan? Kita bisnis, dealing dengan siapapun, orang sekitar kita. Tetapi dalam hal apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa yang bisa menjaminkan segala keberhasilan buat kita ya cuma Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Makanya saudara perlu melihat dengan benar. Anda perlu melihat bahwa janji yang Tuhan sediakan buat Anda itu luar biasa. Daud itu seorang yang dijanjikan Tuhan bahwa dia diurapi oleh Samuel, kamu akan menjadi raja bagi Israel. Hari di mana dia diurapi, Daud tidak langsung jadi raja menggantikan Saul. Masih perlu proses panjang dalam perjalanannya. Tapi Daud tetap melihat janji Tuhan. Pada waktu dia mengalahkan Goliat, tidak langsung dia diangkat jadi raja. Walaupun semua orang mengeluh-elukan Daud. Daud menjadi mantunya Saul. Daud juga dipercayakan untuk memimpin pasukan. Daud juga pergi perang, dan pergi perang dia menang terus. Sampai orang-orang memuji-muji Daud dengan berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Oke? Dan tidak stop sampai di situ, Saul mulai curiga kepada Daud, mantunya sendiri. Dan Saul mulai mengadakan persepakatan bagaimana caranya untuk menyingkirkan Daud. Karena bagi Saul, Daud ini adalah lawannya dia. Tapi saudara bisa melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Daud tidak membuat Daud putus asa. Kenapa? Karena Daud fokus kepada janji yang Tuhan katakan buat dia. Nah, seringkali kita di dalam perjalanan kita error dan kita komplain dan kita mengeluh dengan masalah dan beban yang kita hadapi. Kenapa demikian? Karena kita berpikir harusnya nggak begini dong, harusnya seperti yang saya mau dong.
Padahal pada kenyataannya saudara, dalam kehidupan ini ada bagian proses di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita sampai ke tempat yang Tuhan kita mau. Tuhan mau kita sampai ke tempat yang Dia sediakan. Nah, di situ ada bagian proses. Nah, makanya fokus kita perlu jelas. Kita perlu menentukan. Ayat ini mengingatkan kita kalau percaya Tuhan ya jangan lagi mengandalkan yang lain, dalam artian seolah-olah kalau saya nggak dekat dengan orang hebat, saya nggak berhasil nih usaha saya nih gitu kan. Tidak salah saudara punya teman hebat. Halo. Bahkan banyak orang kalau punya teman hebat seringkali foto bareng ya, pajang di medsos. Dan ramai-ramai para followers saya bilang, wah hebat ya, luar biasa gitu kan. Wah, bangga kita ya, pasang foto begitu. Tapi begitu pejabat yang kita foto tadi bermasalah, kita langsung apa? Turunin fotonya, hilangin fotonya dari media sosial kita. Kan seringkali terjadi begitu. Kita bangga gitu. Gak salah saudara punya teman yang terkenal. Halo? Gak salah saudara punya teman hebat, pejabat hebat dan lain sebagainya. Tapi di atas segalanya, jangan pernah bergantung kepada orang tersebut. Seorang pengusaha yang saya berkati tempatnya, soal makanan, di tempat itu saudara, dia dipercayakan oleh pengusaha besar. Saya nggak sebut, tapi saudara pasti tahu properti-properti yang besar gitu ya. Salah satunya dia adalah, dia dipercayakan untuk tenan-tenan makanan, dia punya brand makanan, dia ditaruh di tempat properti-properti yang sedang dibangun oleh pengusaha besar itu. Dia dipercayakan. Dan dia cerita, kalau sama saya dicerita bahwa yang datang bukan orang biasa-biasa. Pejabat-pejabat tinggi itu datang ke sana, ke tempat makanan dia. Ya, because dia selalu dipromosiin oleh pemilik properti terkenal ini. Dan dia begitu bangga dan menyebutkan sama saya makan siapa. Tapi saya ingatkan sama dia. Saya cuma mau bilang sama dia, ingat, siapapun mereka itu, mereka tetap orang biasa. Mereka tetap manusia. Walaupun mereka kasih kamu peluang banyak dan lain sebagainya, tapi ingat, mereka tetap manusia biasa. Jangan taruh harapanmu sama dia. Satu kali dia pernah merasa dikecewakan. Yang sudah dikasih proyeknya untuk dia kerjain saudara, nggak taunya anak daripada pengusaha besar itu nyerobot lahannya dia, yang mana dia sudah investasi cukup besar di area itu, dia harus menyingkir keluar. Rugi sebenarnya dia. Padahal dia dekat dengan orang tuanya. Tapi anaknya mau ke situ, mau bilang apa? Dia tetap tersingkir juga. Tapi dari situ dia sadar, ya ngapain harus pahit. Ini sebuah pelajaran buat dia. Bagaimanapun manusia tetap tidak dapat diandalkan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Begitu dia fokus mengandalkan Tuhan, hatinya damai saudara. Even dia kehilangan banyak, tapi saudara, yang terjadi sebaliknya, begitu dia mulai mengandalkan Tuhan, bos properti itu samperin dia, minta maaf saudara, dan dia dikasih lahan yang jauh lebih besar dari yang pernah ada, yang pernah dikasih. Dia dikasih lahan yang lebih besar, dan di situ nggak ada saingan yang lain, dia kasih sendiri untuk jadi bangun tempatnya dia. Jadi dia bilang itu cara Tuhan. Nah makanya yang paling penting adalah kita harus fokus dengan benar. Nah kebanyakan orang juga suka salah fokus nih. Orang merit juga suka salah fokus. Orang merit kebanyakan yang fokusnya kepada apa? Persiapan pesta pernikahan, dibandingkan fokus kepada pernikahan itu sendiri. Pesta pernikahan berapa lama sih? 1 malam. Kalau pernikahannya berapa lama? Seumur hidup. Seringkali orang mau merit, waduh, stres. Kenapa ya? Ini saudara yang punya anak nih, yang mau merit nih. Coba lihat deh, mereka yang mau merit. Mukanya nggak ada yang serius, nggak ada yang ceria, seru gitu mukanya. Ya kan? Kayaknya mukanya stres gitu. Orang mau merit, kenapa mukanya stres? Apa sih dipikirin? Aduh, belum foto nih gitu. Saya belum foto prewed. Foto-fotonya belum jadi gitu. Saya mau tanya nih, kalau pernikahan itu, foto prewed itu buat siapa yang lihat? Buat pengantin atau buat orang lain? Buat siapa? Buat orang lain kan? Foto prewed itu taruhnya di mana? Di depan. Pas orang mau masuk, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu nih, tamu kalau mau masuk nggak ngeliat tuh foto, percaya deh, yang dia lihat makanannya. Iya, itu foto nggak dilihat, ya kan? Dia langsung ke meja ngasih angpau di situ, terus lihat pengantin sebentar, kalau bisa dia foto bareng, kalau bisa ya udah, kalau enggak ya udah makan, and then langsung apa? Pulang. Emang ada kita datang ke tempat
pernikahan, fotonya bagus ya sayangnya gitu, ngeliatin foto lama gitu, kita foto dulu teman foto dia gitu, kita selfie dulu, kita wifi dulu, ada begitu? Kenapa sih pengantin stres? Baju pengantin, waduh, mesti yang bagus nih perempuan gitu kan, harus baju pengantin yang the best, yang terbaik gitu kan, waduh, saking semangatnya pengen punya, ya kan, padahal udah tuh baju pengantin perempuan kan mahal, betul ya? Iya. Mahal. Udah mahal begitu pakainya satu kali lah. Iya kan? Kenapa nggak dipakai kalau sekali-sekali ke gereja pakai kayak? Lo kan punya Anda sendiri, benar nggak sih? Iya dong, udah beli kok gitu kan? Punyamu sendiri pakai aja. Datang ke gereja pakai gitu kan? Kan keren ya nggak? Beda dari orang-orang lain gitu ya? Nggak ada yang nyamain. Nggak mau. Terus bilang, tapi enggak Pak, saya nggak beli kok, saya sewa. Nah kalau sewa kenapa kamu stres? Kan itu bukan punya kamu. Iya, orang seringkali merit stres, banyak yang dipikirin gitu. Padahal persiapan pesta pernikahan itu cuma 1 hari, saudara. Yang perlu difokuskan dalam pernikahan itu sendiri adalah apa? Pernikahannya. That's why para bapak ibu di tempat ini, kalau anak-anak sudah mau merit, pastikan mereka ikut kelas-kelas bimbingan pernikahan. Jangan pernah anakmu menikah tanpa mengenali siapa calon yang akan bersama-sama dengan dia. Jangan biarkan dia cuma kenal nama dan tahu sekolah di mana segala macam. Kenali detail karakternya, kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya. Itu mesti dipelajari. Makanya kelas-kelas bimbingan pranikah itu sangat-sangat penting untuk mempersiapkan. Karena pernikahan itu sendiri sebenarnya belajar dan belajar yang tidak pernah berhenti. Kalau kita sekolah kurikulumnya habis, kita di wisuda. Nah masalahnya rumah tangga itu kurikulumnya nggak pernah habis. Kalau Anda menikah, umur Anda di bawah 30 tahun, seasonnya beda tuh. Season 20 sampai 30 tahun. Saya married umur 25, istri saya umur 24. Season under 30 beda. Season under 40, 30 to 40 itu beda lagi. Ya kan, hormonnya berubah lagi tuh. Nanti umur 40 sekarang saya udah masuk di fase 40 ke 50. Udah beda lagi tuh. Perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Nanti umur 50 to 60 itu berubah lagi tuh. Jadi makanya rumah tangga itu gak pernah habis, belajar terus. Nah kalau gak fokus kepada pernikahannya, rumah tangganya, saya takut dengan anak muda menikah pada akhirnya, ya saya baru tahu pasangan saya seperti ini. Loh, kemana aja? Makanya perlu apa? Perlu kendali baik-baik calon pasanganmu yang akan kau jalani. Makanya penting sekali kita perlu fokus kepada area yang benar. Saya berikan tulisan ini bahwa mempertahankan fokus adalah lebih sulit daripada mengejar suatu keberhasilan. Fokus kita mesti jelas. Dalam rumah tangga kita perlu fokus benar dengan pasangan kita. Untuk mengejar keberhasilan, saudara, lebih sulit mempertahankan untuk area fokus. Seringkali distract, banyak gangguan, banyak godaan untuk kita keluar dari jalur yang Tuhan siapkan. Karena diri kita pun kita harus kendalikan. Karena diri kita juga banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya keluar dari rencananya Tuhan. Yakobus mengatakan dalam pasal 1 pada ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita nggak fokus pada satu area, kita nggak bakalan tenang hidupnya. Makanya saya bilang sama para suami, ada yang suka masih kesana sini, saya kasih tahu, 1 istri cukup, 2 istri pasti kurang. Karena kalau 2 pasti akan nambah lagi dan nambah lagi dan nambah lagi. Iya, nggak habis. Saya tertarik perkataan salah satu pejabat yang dulu pernah mengatakan, selingkuhan itu seperti makan permen karet, manis di awal, luar biasa, manis banget. Tapi begitu manisnya hilang, itu ketika kita mau lepas, mau buang, susah, lengket. Sama selingkuhan gitu. Awalnya manis, luar biasa. Tapi begitu lama-lama bosan, cepat pasti bosan. Begitu mau dilepas, dia nggak bisa. Pas mau dilepas dia ngancem, gua viralin nih. Fotonya ada nih, videonya ada nih, diancem, sehingga nggak bisa lepas.
Itu begitu. Jadi benar-benar makanya kenapa? Orang yang mendua hati sebenarnya, dia nggak akan tenang di dalam kehidupan. Saya banyak kali menangani kasus-kasus di dalam, yaitu orang-orang yang mendua seperti itu. Saya katakan, ambil langkah, tinggalkan. Karena itu tidak akan pernah memberikan kamu kedamaian. Kamu hidup dalam dunia fantasi dengan perempuan atau dengan pasangan yang di luar pasangan yang resmi di hadapan Tuhan. Kamu sedang hidup di dalam dunia fantasi. Itu bukan dunia yang asli. Itu tipuan setan. Karena ketika baca Yakobus, kita jadi semakin ngerti, oh iya benar. Justru sebaliknya, ketenangan akan kita dapatkan pada saat kita tidak mendua hati. Bilang amin dulu. Amin. Jadi saudara perlu fokus kepada satu area. Dalam pernikahan juga satu area fokus. Kerja juga gitu. Kalau kerja satu area, kerja satu area itu. Jangan lompat sana, jangan lompat sini. Orang yang kerjanya nggak fokus di satu area, dia nggak bakal punya ketajaman dalam apa yang dia kerjakan. Nah, karena kita perlu fokus pada satu area. Saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya fokus pada satu area. Saya banyak kali ditawarin, Pak, sekalian khotbah jadi pendeta, ikut juga lah Pak di partai politik, gitu. Bapak kan banyak nih pengikutnya, gitu kan. Nanti juga banyak yang bisa milih Bapak segala macam. Kagak deh, saya bilang. Saya fokusnya adalah sebagai hamba Tuhan. Saya berdiri netral. Hamba Tuhan tidak boleh mengarahkan jemaatnya untuk memilih salah satu musungan. Haleluya. Nggak bisa, kita harus netral. Jadi kalau sampai gereja ikut-ikutan politik praktis, ini keliru nih. Ingat ya, 2024 ke depan kan kita ada pemilu ya. Persiapan 2023 ini, makanya saya katakan tadi, kalau sudah dikatakan 2023 ini adalah fasenya nih saudara nih, yang seringkali adalah fase yang berbahaya untuk masuk di tahun 2024. Oleh sebab itu, kita perlu untuk tidak mendua hati agar kita tetap tenang. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita dapat menjaga fokus kita dengan benar? Bagaimana agar saya dapat menjaga fokus saya agar tidak ke kiri, agar tidak ke kanan, agar tidak melenceng? Makanya pas kita baru mulai di tahun 2023 ini, agar kita fokus nih, perjalanan kita tahun 2023 menjadi perjalanan yang berhasil. Saya berdoa buat saudara, agar 2023 Tuhan mengarahkan seluruh, yaitu power, mujizat, kuasa, berkatnya, ketenangannya, talentanya, karunia-Nya, itu semuanya kepada Anda. Amin. Perlu Anda fokus kepada apa yang Tuhan mau katakan. Ingat baik-baik, siapa yang fokus kepada perkataan Tuhan, dia menang atas perkara apapun yang dihadapi. Saya percaya ini terjadi bagi hidup Anda. Nah, cara yang pertama adalah kita perlu berani untuk menyingkirkan yang tidak penting. Seringkali kita melihat segala sesuatu semuanya penting, tapi kita perlu untuk menyingkirkan yang nggak penting. Seorang teman bicara begini, pada waktu dia membimbing seseorang dalam kelas asuransi, dia bilang sama orang itu yang pengen jualan, kalau kamu punya pilihan, ada 10 orang yang pengen kamu selamatkan dari sekian banyak yang kamu kenal, tulis 10 orang yang pengen kamu selamatin. Berarti yang lain kamu korbanin, singkirin, yang penting ini 10, tulis 10. Udah, aman. Terus ditantang lagi, sekarang kurangin, bikin dari 10 itu sekarang tinggal 5 orang yang kamu anggap penting, yang 5 disingkirin. Siapa dari 10 itu? Ditulis lagi. Nanti dia suami istri, anak, sama 2 orang lagi. Itulah 2 orang ini orang tuanya dia. Oke. Sekarang dari 5 tinggal 3. Siapa yang kamu paling penting dari 3 itu? Seperti dia, suami, istri, sama anak. Terus ditanya lagi, kalau sekarang diminta tinggal 1 yang paling penting, siapa yang akan kamu singkirkan? Mereka berdua bingung, mikir, dia tulis, yang paling penting cuma 1, anaknya. Jadi dia berdua disingkirin nggak apa-apa, yang penting anaknya diselamatin. Artinya apa? Kita perlu menetapkan untuk berani menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Seringkali kita melihat semua, kita pikir semuanya penting, semuanya harus.
semuanya mau ini, semuanya mau itu. Lihat orang punya ini pengen, lihat orang punya itu pengen, lihat orang capai ini, mencapai itu pengen, dan lain sebagainya. Kita perlu untuk berani menyingkirkan apa yang tidak, apa tadi? 1 Korintus pada pasal 10 pada ayatnya yang ke-22 23 dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, ya, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi dari teks ayat ini berarti boleh apapun juga, tapi bukan segala sesuatu berguna. Boleh apapun juga, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi pilihlah yang berguna, pilihlah yang membangun. Nah, kita perlu menjadi orang-orang yang selektif, saudara. Kita perlu selektif dalam memilih, dalam memisahkan mana yang kita perlu fokuskan menjadi priority atau ini enggak priority. Orang di dalam hidup ini seringkali, wah, Bapak sibuk ya, segala macam. Sebenarnya nggak ada orang sibuk sih, saudara. Yang ada skala prioritas. Nggak ada orang yang sibuk, cuman prioritas saja. Prioritas kita yang pertama kemana sebenarnya? Nah, itu sebabnya untuk orang bisa fokus dalam hidup ini, dia perlu mengeliminasi hal-hal yang nggak penting. Karena fokus adalah kemampuan kita untuk mengeliminasi atau menyingkirkan yang tidak penting, dan kita hanya mau terpusat kepada satu area saja. Ini merupakan bagian daripada fokus. Dan ini menjadi bagian yang penting sekali untuk setiap anak-anak Tuhan. Berani untuk menyatakan bahwa saya nggak perlu yang itu, saya hanya perlu yang ini. Semakin Anda dekat Tuhan, semakin Anda mengandalkan Tuhan, semakin Anda nggak tertarik dengan hal-hal lain selain Yesus. Artinya saudara, berkat itu akan datang, tapi itu bukan menjadi bagian yang terutama. Saudara akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Itu menjadi bagian penting. Makanya Matius 5 ayat 37 berkata, kalau iya ya katakan kan, iya. Kalau tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita nggak perlu berdiri sebagai orang yang abu-abu. Nah, di sini makanya untuk orang-orang yang mau fokus, dia berani untuk mengeliminir. Dia berani untuk menyingkirkan hal-hal yang penting. Kalau nongkrong-nongkrong dengan orang yang nggak ketambahan apapun juga, ngapain kita nongkrong orang-orang kayak gitu kan, saudara? Betul nggak sih? Wah, lo nggak sedia kawan lo kalau nggak nongkrong sama kita, bodo amat lo. Kenal aja nggak apa-apa. Tapi untuk nongkrong ngobrol nggak jelas kemana-mana ngobrolnya, ngapain, saudara? Makanya saya kasih tahu, saudara perlu memilih teman mana yang bisa membangun hidup Anda. Halo, orang kecil itu yang diomongin adalah apa? Yaitu orang lain yang diomongin. Jadi kalau sekolah udah ketemu dengan teman-teman, coba cek deh ngobrolnya apa. Lu udah tahu belum si Joni gitu? Ya, ada yang namanya Joni sini, sorry ya. Lu udah tahu nggak gitu? Ngomonginnya orang, ngomonginnya teman yang lain segala macam. Itu ciri orang kecil. Orang biasa-biasa, kalau ngumpul ngobrol apa? Kejadian hari ini apa? Tapi kalau orang besar, ketika ngumpul, dia ngomonginnya ide ke depan kita mau bikin apa. Saudara, pilih pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Saudara kumpul dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa membangun Anda. 2023 ini jadi tahun kelimpahan yang diberkati bagi hidup. Amin. Kita perlu menyingkirkan hal-hal yang tak penting. Kita perlu memilah mana yang paling penting. Yang kedua, kita perlu berani untuk bayar harga. Untuk bisa fokus, kita perlu bayar harga. Ya kan? Ada harga yang harus dibayar. It's okay. Ikut Tuhan memang ada harga yang dibayar. Pada waktu kita percaya Yesus, mungkin ada orang yang gak suka dengan kita. Mungkin ada orang yang mulai nyinyirin kita. Ya kan? Mungkin ada netizen yang mulai ngomongin Anda. Gak apa-apa. Saudara, kalau Anda diomongin orang, puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara irit biaya publikasi. Anda jadi terkenal. Ya kan? It's okay kalau ada orang yang ngomongin saudara. Saudara dibuat menjadi orang-orang yang tenar. Galatia 1 ayat 10 kata Paulus begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus berani mengatakan, dia tidak mencari kesenangan manusia.
Dia tidak mencari pujian dari manusia. Dia berani bayar harganya ketika dia menjadi orang percaya, ketika dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia tidak mau untuk dibawa ke area-area yang bukan yang seperti yang Tuhan mau. Dia perlu menetapkan cara berpikir. Nah, kita perlu menetapkan cara berpikir kita dengan bijak. Kita perlu menetapkan gaya berpikir kita dengan benar. Dan kita perlu menetapkan bahwa yang menjadi kesukaan saya adalah kesukaannya Tuhan. Frekuensinya saya harus sama dengan frekuensinya Tuhan. Kalau saudara punya alat komunikasi handy talkie, itu hanya dapat berfungsi kalau kedua alat ini, yaitu on pada frekuensi yang sama. Betul ya? Ya. Kalau frekuensinya nggak sama, mereka nggak bisa nyambung. Seringkali kita nggak nyambung sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di frekuensi yang berbeda. Saudara dikasih Tuhan, 2023 kita perlu terus ada di dalam frekuensi yang sama. Kita perlu mengambil waktu saat teduh. Ambillah puasa, saudara. Puasa itu bukan untuk ngalahin setan, tapi puasa itu untuk mematikan pikiran-pikiran duniawi kita, untuk kita terus bergantung sama Tuhan. Puasa itu mengarahkan diri kita sendiri, yang nuntut untuk makan, yang mulai komplain kalau nggak makan kita pingsan, kata dia, kata tubuh. Tapi saudara, Anda berpuasa, Anda sedang take control atas tubuh Anda sendiri. Selama ini kita dikendalikan sama tubuh kita, tapi pada waktu engkau berpuasa, Anda sedang mengendalikan tubuh Anda. Nah, ketika Anda mengendalikan tubuh Anda, maka Anda bisa mengendalikan situasi apapun, respon Anda jadi benar. Jadi Anda nggak terburu-buru. Jadi Anda lebih paham. Anda bisa memasukkan yang tepat ke dalam diri Anda. Karena ingat baik, di sekitar kita akan banyak masukan-masukan, perkataan-perkataan yang aneh-aneh di sekitar kita. Nah, kita perlu menyingkirkan yang nggak sesuai, yang nggak berkenan sama Tuhan. Saya nggak mau masukin yang hanya berkenan dengan Tuhan, itu yang saya masukin. Amin. Akan begitu banyak masukan-masukan ini. Filipi 4 ayat yang 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, lihat, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirin ini, jangan ada yang lain. Jadi poin saya yang kedua ini penting sekali untuk Anda dan saya ingat-ingat baik-baik, bahwa ini harganya. Memang ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Kita perlu menjagai pikiran kita dengan benar. Karena semuanya dimulai dari apa yang kita pikirkan. Saya ulangin lagi tadi, perspektif Anda menentukan keputusan dan langkah Anda selanjutnya. So, masukin yang benar dalam pikiran Anda. Masukin firman Tuhan dalam pikiran Anda. Taruh itu dalam pikiran Anda. Fokus pada situ. Anda bisa fokus dengan benar. Yang ketiga, saudara, berani untuk selalu mencari Tuhan. Nah, ini dia. Berani untuk terus mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Ayat yang ke-7, baiklah orang fasik, meninggalkan jalannya, orang jahat, meninggalkan perancangan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Ya, kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Saudara kasih Tuhan, saya tertarik dengan peristiwa Yakub dari tanah Kanaan pindah ke Mesir. Pada waktu Yusuf sudah menjadi mangku bumi di tanah Mesir, menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Seluruh dunia kelaparan, Mesir kelimpahan, Mesir banyak makan. Dan saudara tahu, Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya. Dia tidak benci kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya, karena Yusuf melihat dari kacamata Tuhan, bahwa justru gara-gara kalianlah saya diutus duluan untuk mempersiapkan keadaan ini akan terjadi. Tuhan sudah siapkan itu, bahwa nanti di masa depan akan ada kelaparan. Seluruh tanah, dimanapun juga, semua kelaparan. Cuma satu-satunya di Mesir. Dan Tuhan bawa keluarga Yusuf, yaitu bapaknya Yakub, untuk diboyong ke Mesir. Dan yang menariknya, Yakub taruh mereka di wilayah Goshen. Goshen adalah wilayah di mana segala kekeringan terjadi, tapi daerah itu daerah kelimpahan. Saya nggak tahu 2023 akan terjadi apa.
Saya nggak tahu situasi kegelapan apa yang terjadi. Tapi saya percaya Tuhan menyiapkan Goshen buat orang-orang yang percaya pada Dia. Amin. Dan caranya adalah apa, saudara? Ayat ini mengatakan, mendekatlah. Sama-sama katakan mendekat sama Tuhan. Goshen itu artinya apa, saudara? Mendekat. Goshen itu artinya mendekat. Tuhan mau setiap kita mau mendekat, karena Tuhan mau mendekat dengan kita. Cuman seringkalinya kita yang terlalu sibuk dengan kegiatan kita yang nggak mau mendekat sama Tuhan. Hari ini kita diingatkan, ayo cari Tuhan, ayo mendekat sama Dia, ayo jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena ketika engkau mendekat dengan Tuhan, engkau tidak akan kekeringan di tengah kelaparan yang ada. Engkau kelimpahan, engkau damai sejahtera, engkau sukacita. Halo, kemuliaan Tuhan terbit atasmu, amin. Iblis tidak bisa melakukan hal-hal yang negatif. Anda tidak bisa diturunkan ke bawah. Anda akan selalu menemukan kemuliaan Tuhan. Banyak orang dari kita tidak bisa menemukan Tuhan karena sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh mencari Tuhan. So malam hari ini, mari fokus, ya kan? Jangan fokus kepada pilihan yang lain, tapi fokus kepada Yesus. Cari Yesus, cari Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hidupmu akan berubah. Halo, saya berdoa nih, saya sering ke tempat ini nih, saya sering ketemu dengan saudara lah. Saya mau setiap kali kita ketemu ada perubahan besar yang terjadi atas hidup Anda. Jangan sampai kita Kristen yang begitu dan begitu dan begitu lagi. Harus ada sesuatu yang berubah. Saudara yang udah kenal lama sama saya, saudara bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi atas hidup saya. Saya banyak berubah, saudara. Saya banyak berubah. Dulu saya kalau pelayanan ada orang yang nggak sesuai dengan apa yang saya mau, saya udah jauh-jauh dari saya deh. Kamu gak usah pelayanan sama saya. Ada orang yang pelayanan sama saya, terus dia mulai jatuh dalam kesalahan. Oh, udahlah saya singkirin langsung. Saya dulu gitu, saudara. Dulu, itu dulu. Tapi sekarang, saudara, saya ketemu dengan orang yang bermasalah, saya rangkul dan saya bilang ya udah kita beresin. Sebab seringkali kita kalau ngeliat orang salah, kita bilang, wah lu salah bro, lu nggak bener bro, gitu. Padahal saya kasih tahu ya, orang salah mesti dikasih tahu salah. Dia udah tahu dia salah. Udah puji Tuhan dia datangin saudara. Halo, kalau dia datangin saudara, yang dia perlukan bukan saudara bilang dia salah, tapi yang dia perlukan tunjukin jalan yang benar. Itu maksudnya saudara. Seringkali banyak orang nggak mau datang ke gereja, kenapa? Dia dihakimin karena dia orang bersalah, maka dia nggak mau datang lagi. Halo, iya. Makanya seringkali ada banyak perempuan-perempuan yang kerjaannya, ya kan, gangguin laki-laki. Perempuan-perempuan sewaan seringkali nggak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena diomongin. Dia nggak mau datang ke gereja. Makanya perempuan-perempuan sewaan seperti itu, saudara, kalau ke gereja, dia pakaiannya pasti rapi. Kenapa? Karena itu bukan jam dinas dia. Itu di luar jam dinas, saudara. Kalau jam dinas baru pakaiannya kurang bahan gitu kan. Sering kali mereka nggak mau lagi datang ke gereja karena diomongnya, hati-hati jagain suami lu, jagain suami lu. Itu perempuan nggak benar tuh. Loh, dia datang ke gereja kan dia perlu untuk menerima kebenaran. Dia nggak tahu jalan yang benar kemana. Nah tugas kita adalah tunjukin jalannya, amin. Kita perlu kasih tahu jalan yang benar agar dia nggak tersesat. Nah, saya berdoa bahwa saudara 2023 sudah nunjukin jalan sama orang. Terjadi perubahan atas hidup Anda. Orang yang melekat, orang yang mendekat sama Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang fokus sungguh-sungguh cari Tuhan, dia berbeda. Karena Yesaya 26 ayat 3 dan 4 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah orang itu percaya. Sama-sama dengan saya 3-2 ya. Percayalah pada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. So hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita yang hadir hari ini, percaya janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang menjagai hatimu. Loh, pada waktu kita berhadapan dengan masalah, pernah nggak saudara ngalamin gini? Aduh, kayaknya udah putus asa, gue mati aja gitu. Coba, saudara pernah merasa hampir putus asa nggak? Pernah. Halo, kita jujur aja deh. Pernah. Ketika kita mentok dengan sebuah situasi, aduh habis deh. Bener nggak saudara? Ya. Kayaknya kita nggak mau maju lagi gitu. Ya. Saya udah korban pelayanan, saya udah bantu lu, saya udah buat A, saya udah buat B, saya udah buat ini. Ya masih aja saya dia perlakukan seperti ini.
Terus kita pengen, udahlah stop aja deh. Pernah nggak begitu? Tapi saudara akhirnya berhenti nggak? Berhenti nggak? Oke, mungkin ada bilang, ya stop dulu deh. Tapi pada akhirnya ada dorongan lagi untuk maju lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu Tuhan yang buat atas hidup Anda. Hatimu dijagai oleh Tuhan. Even engkau menghadapi tekanan dan rasanya pengen putus asa, setan bilang berhenti aja. Ya kan? Setan bilang udah tuh, apa yang lu sumbangin ambil lagi. Gitu kata setan. Ya, iblis bilangnya begitu. Ya, udah bikin kacau aja tuh tempat, gak usah lagi di situ. Gitu. Lu nggak dianggap dan lain sebagainya. Tapi ingat, ayat ini dahsyat. Tuhan jagai hati Anda. Makanya saudara semakin kau dekat dengan Tuhan, godaannya akan begitu banyak kan? Pasti. Jadi kalau saudara bilang, Pastor, Pak Pendeta, kenapa saya selalu diganggu ya? Saya udah lebih mau serius, ada aja gangguan dari kiri, dari kanan. Kayaknya semakin saya dekat Tuhan, semakin banyak setan di sekitar saya gitu kan. Saudara mungkin ngomong begitu kan? Saya cuma kasih tahu, itu indikasi saudara berjalan di jalan yang benar. Orang yang berjalan di jalan yang benar pasti tidak disenangin setan. Tapi sebaliknya, kalau saudara bilang, Pendeta, hidup saya aman-aman aja, saya nggak ada godaan, saya nggak ada gangguan dan lain sebagainya. Oh puji Tuhan Ibu Bapak, berarti Anda sedang berjalan bersama dengan setan. Oke, siapa yang berjalan dengan setan tidak diganggu sama setan. Jadi kalau saudara merasa banyak cobaan, goncangan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Goncangan-goncangan tadi semakin memurnikan Anda. Saudara tahu anggur, nanti saudara cek sendiri cara memurnikan anggur. Anggur itu habis diperes, taruh di dalam sebuah botol, terus didiemin 2 bulan. After 2 bulan itu dia mulai mengendap. Ada sedimen di bawah botolnya, lalu mulai dipindahin lagi ke botol selanjutnya dan didiemin lagi 2 bulan lagi. Dan dia mengendap lagi. Terus gitu lagi, diendapin lagi, diambil lagi botol berikutnya. Terus sampai dia semakin dipindahin, kualitasnya semakin jauh lebih baik. Dari endapan pertama ke endapan kedua, jauh lebih baik. Endapan berikutnya, lebih baik. Endapan berikutnya semakin murni. Sometimes, saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya dibuat seperti itu. Tuhan gak pengen saudara cuma diem aja. Tuhan goncangin Anda seperti air anggur itu, untuk dipindahin ke tempat lain, agar kandungan-kandungan yang keliru tadi itu rontok semua dari diri saudara. Amin. Makanya saudara perlu digoncang dulu. Tapi kegoncangan yang terjadi atas hidup Anda membuat Anda semakin murni dan semakin baik. Amin. Anda akan dibuat lagi di tempat lagi, diangkat lagi, digoncang lagi. Anda semakin terjadi perubahan. Itu sebabnya tadi saya katakan sama saudara, kalau saya ketemu lagi sama saudara, udah jauh lebih berbeda dari hari ini. Amin. Amin. Saya berdoa saudara benar-benar hidup Anda mengalami suatu lompatan kebangunan kerohanian yang nggak sama lagi dengan yang dulu. Anda bukan orang Kristen yang biasa-biasa, tapi orang Kristen yang luar biasa. Karena 2023 ini akan banyak keluarga yang dipulihkan. Orang-orang percaya akan semakin punya hati yang berbelas kasih untuk menjangkau jiwa kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kegelapan yang terjadi akan membuat banyak orang datang sama Tuhan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Anda dipakai Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan. So, saya beri tulisan ini, mari kita kalibrasi ulang fokus kita kalibrasi lagi. Dengan demikian, ketika fokus kita benar, maka masa depan kita akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Gak ada yang mustahil. 2023 ini menjadi tahun yang penuh harapan buat Anda. Tahun menjadi tahun kemenangan buat saudara bersama dengan keluarga saudara. So, plan for the future. Anda perlu merancangkan perencanaan mulai dari hari ini untuk fokus dengan benar untuk Anda melihat ke depan. Karena ingat baik, fokus adalah disiplin dan kebiasaan pribadi yang harus kita bangun setiap hari seperti orang naik tangga seperti itu saudara. Jadi yang namanya fokus tidak terjadi dengan sendirinya. Itu perlu dilatih. Sama dengan anak kita perlu ngajarin dia terus menerus didisiplin, maka dia bisa fokus dengan baik. Betul ya? Ya, kita perlu melatih diri kita terus hari demi hari, semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya berdoa
biarlah PD Immanuel semakin luar biasa. Haleluya, amin. Orang-orang yang ada di dalamnya sudah sekian tahun menjalaninya, tentunya banyak perubahan yang terjadi, silih berganti dan lain sebagainya. Tapi toh sampai hari ini Anda tetap ada, dan PD ini masih tetap ada, itu berkat penyertaan Tuhan. Dan biarlah saya berdoa orang-orang di dalam tetap semakin kompak dan semakin mempertajam lagi. Ingat ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Jadi kalau ada gesekan dari orang sekitar saudara, itu bagian proses. Jangan kecewa, jangan mundur, tapi Anda semakin tajam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami hari ini mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kehidupan kami. Kebajikan dan kemurahan belaka selalu mengikuti kehidupan kami. Tuhan adalah gembala kami yang menjaminkan perjalanan kami. Oleh sebab itu, melangkah di tahun 2023 ini, setiap orang yang hadir hari ini, anak-anak Tuhan, mereka tidak menjadi kecut, mereka tidak menjadi cemas, mereka tidak menjadi gelisah. Hati mereka membara, mereka berapi-api, roh mereka menyala-nyala, dan mereka begitu semangat melayani Tuhan. Walaupun ada tantangan apapun, kami tidak perlu gentar. Bahkan harus melewati lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat Tuhan itu yang menghiburkan kami. Kalau murid-murid melewati danau Galilea dan mereka menghadapi badai, kelam, pekat, dan mereka ketakutan, tetapi ada Yesus yang berkata, "Ini aku, tenang." Maka kami percaya Tuhan, kami tidak perlu gentar dan takut. Ada Yesus di situasi apapun, Tuhan tetap menyertai kami. Oleh sebab itu seluruh yang hadir hari ini, tangan mereka diberkati. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka pegang, kerjakan, dan apa yang mereka rencanakan di tahun ini, dibuat Tuhan pasti berhasil. Perkenanan Tuhan ada atas mereka, jaminan Tuhan ada atas mereka. Mereka percaya janji Tuhan disediakan dahsyat dan luar biasa. Aku percaya Tuhan, firman-Mu tidak berhenti saja sampai di sini, tapi firman-Mu terus berbicara, menjadi rema yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamanya Bapak Pendeta Romi. Kita terus berdoa dimanapun hamanya melayani. Nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa diselamatkan, diberkati keluarga, istri dan anak. Saatnya kita akan berikan persembahan. Saya mengundang petugas untuk berdoa. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehadirat-Mu karena anugerah-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan Tuhan Yesus di tahun 2023 ini Tuhan, hari yang ke-19 Tuhan, kami sudah menikmati hari yang Tuhan luar biasa. Tuhan bekerja dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah dikabuli kebenaran firman-Mu oleh Bapak Pendeta Romi Magresi. Kiranya Tuhan firman yang sudah disampaikan kepada kami, kiranya biarlah itu Tuhan Yesus menjadi petunjuk dan jalan bagi hidup kami, supaya kami tetap Tuhan Yesus dalam menjalani hidup ini tetap melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan Yesus semakin hari boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Itu boleh kami Tuhan Yesus melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Tetap fokus mencari Engkau. Tetap Tuhan cinta kami kepada Engkau, melekat kepada Engkau setiap saat Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapak. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Romi Matulesi dengan pelayanannya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan juga yang memberikan hikmat, Tuhan juga yang memberikan Tuhan Yesus yaitu ide yang baru sebagai gembala sidang Tuhan. Berikan kekuatan kepadanya dan hikmat yang dari Tuhan kiranya menyertai pelayanannya sehingga pelayanannya boleh berkembang Tuhan Yesus. Setiap firman yang disampaikannya Tuhan Yesus boleh membawa berkat dan kemenangan bagi seluruh umat Tuhan yang mencari Engkau. Berkati istri dan keluarganya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya sebelum kami kiranya persembahan yang akan kami berikan boleh Tuhan Yesus menjadi berkat dalam pelayanan PD Immanuel, bahkan di luar daripada PD Immanuel Tuhan Yesus. Boleh semua orang menikmati berkat-berkat Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memberi karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taikkanlah Tuhan persembahan kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sambil memberikan persembahan yang bertugas, kita angkat pujian ini. Tuhan buat malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang Kau berkati dari hamba-Mu Pak Romi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menjadi manusia yang berbeda. Kami bukan hanya berjemaat-jemaatan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bagian kami juga tahu Tuhan Engkau telah menuntun kami sampai hari ini untuk kami menjadi berkat buat orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, buat mata kami tetap fokus, mata rohani pun tetap fokus Tuhan, sehingga kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan mampukan kami, Engkau yang menjaga hati kami, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak pernah meragu melangkah Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan benih firman ini Tuhan tumbuh, berakar kuat, berbuah-buah lebat, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi dampak buat teman-teman kami, buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian daripada kegiatan-kegiatan PD selama setahun ke depan Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapak, biar setiap rencana-rencana yang kami rencanakan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Lewat kami pengerja, lewat kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau selalu Tuhan disenangkan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya sungguh amat baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, Bekasi Tuhan, Harapan Indah dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, kota kami Engkau pegang erat Tuhan, sehingga Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, lewat hidup kami, lewat komunitas kami, lewat PD Immanuel ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa bangsa kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjagai bangsa kami Tuhan dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
yang ajaib, Engkau Yesus yang dahsyat, yang telah memanggil, yang telah memilih, yang terus memperlengkapi setiap kami. Di dalam perjalanan ini Tuhan, tidak pernah kami ditinggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa ibadah ini boleh berjalan semuanya atas kebaikan kemurahan Tuhan. Maka seluruh yang sudah bertugas hari ini sudah diberkati Tuhan. Siapapun mereka yang telah bertugas, nama-nama mereka Tuhan telah catat. Siapapun yang berkumpul hari ini, suatu hari akan diundang untuk pesta di surga. Tempat ini dalam lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan setiap pribadi yang ada di PD Immanuel. Saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali kepada keluarga kami, dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, agar keluargamu dan keluargaku suatu hari nanti kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan amin. Bapa selesai, sampai bertemu minggu depan. Terus berkati kita semua sebelumnya.